Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa memasuki sesi terakhir dari daurah kita untuk mengkaji kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, dan insyaallah pada sesi kali ini kita telah akan mengkhatamkan kitab ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan membaca prinsip yang ke-20, Fadhal Khuna Farwa. Nah, Al-Ma'qidul Ishrun, prinsip yang ke-20, Hifdzul Waqti fil Ilmi. Artinya adalah menghargai waktu demi ilmu. Menghargai waktu demi ilmu. Perlu kita mengerti bahwa manusia yang menghargai waktu bukan cuma santri. Manusia yang menghargai waktu bukan cuma santri. Para pebisnis, para konglomerat, banyak di antara mereka yang menghargai waktu. Sehingga ketemu sama mereka susah. Bahkan ketemu sama mereka dihitung per menit. Mereka orang yang menghargai waktu. Tapi demi apa? Duit. Demi the time is, duit adalah waktu adalah, mereka menghargai waktu. Tapi demi duit. Lebih mulia mana? Duit atau ilmu? Ilmu. Kalau seandainya para pebisnis mereka mau menghargai waktu demi mendapatkan duit yang levelnya lebih rendah dibandingkan ilmu, kenapa kita tidak menghargai waktu demi mendapatkan ilmu yang levelnya lebih tinggi dibandingkan duit? Kenapa mereka bisa lebih pelit dengan waktu mereka dibandingkan kita dengan waktu kita? Mereka tidak mau membuang waktu sia-sia karena mereka tahu setiap menitnya bisa menghasilkan duit. Kenapa kita yang sedang mengejar sesuatu yang lebih mulia dari duit, dengan mudahnya kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Maka di sini beliau katakan, hifdzul waqti fil ilmi. Kita menghargai waktu demi ilmu, sehingga setiap saat dari waktu yang kita miliki, kita berupaya di waktu-waktu itu ada ilmu yang kita dapatkan. Kita tidak rela waktu lewat tanpa mendapatkan apa-apa dari ilmu. Inilah kira-kira prinsip yang kedua. Lanjut. Nah, beliau mengawali penjelasan tentang prinsip ini dengan menukil perkataannya seorang ulama yang bernama atau dikenal dengan panggilan Ibnul Jauzi. Namanya Abdurrahman. Kunyahnya Abu Al-Faraj. Beliau Al-Imam Ibnul Jauzi dalam salah satu bukunya yang berjudul Saydu Al-Khatir. Saydu Al-Khatir. Al-Khatir itu sesuatu yang terlintas di benak. Saydu itu menulis catatan tentang sesuatu yang terlintas di benak. Jadi beliau, Imam Ibnu Jauzi, setiap ada sesuatu yang terlintas di benak beliau, maka beliau tulis. Kalau ulama yang terlintas ya hal-hal yang baik-baik. Kadang ilmu kadang faidah tentang tafsir, kadang faidah tentang fikih, kadang faidah tentang akhlak. Setiap muncul terlintas di benak sesuatu lewat gitu, beliau tulis. Lama-lama kok banyak, akhirnya beliau bukukan. Tebelnya segini. Ini adalah hal-hal yang terlintas di benak beliau selama beliau hidup. Dibukukan dalam buku judulnya Saydu Al-Khatir. Mencatat sesuatu yang terlintas di dalam benak. Maka salah satu yang dinasihatkan sama guru kami dahulu, saat belum ada zaman gadget, kami dinasihatkan kemana-mana suruh bawa buku kecil. Buku saku. Kemana-mana bawa buku saku. Buat apa? Buat seperti itu. Jadi ketika kita lewat, melihat sesuatu, lihat buku, baca buku, atau ngobrol dengan seseorang, dapat faidah, itu langsung ditulis. Ana masih ingat, sampai sekarang Ana masih nyimpen buku Ana, yang buku saku itu, segitu. Saat Ana masih di Madinah, masih Ana simpan. Setelah zamannya komputer, Ana pindah ke komputer. Jadi setiap baca, kemudian nemu faidah, Ana masukkan ke situ. Dan ternyata yang melakukan itu juga para ulama. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala, beliau bercerita dulu ketika Ana masih santri, apapun faidah-faidah itu Ana tulis. Sampai ketika beliau sudah jadi ulama, beliau buka lagi catatan dulu ketika jadi santri. Beliau senyum-senyum. Ya Allah, kayak gini kok faidah ya.
Saat itu faedah, tapi setelah jadi ulama besar itu sudah biasa. Tapi itu menunjukkan bahwa belajar itu butuh proses, dan itu akan kita butuhkan suatu saat. Kadang-kadang ya, kalau kita nggak punya kebiasaan nulis kayak gitu, baca sesuatu ya, kita pikirlah, tahulah, masih ingatlah di buku 10 tahun kemudian antum butuh tema tersebut, lupa di buku apa, nyarinya setengah mati. Tapi kalau kita sudah tulis, ada satu file di komputer namanya mutafarriqat. Mutafarriqat itu ya serba-serbi, ya faidah nahwu, ya faidah sorof, ya faidah tafsir, pokoknya asal nemu faidah, copy paste, masukkan ke situ. Nanti kalau lagi butuh, tinggal kira-kira keywordnya apa, kunci katanya apa, kata kuncinya apa, masukkan, ketemu, senangnya minta ampun. Jadi kebiasaan, kita biasakan. Kayak antum sekarang ini, antum bagus, ada faidah, antum tulis di kitab antum. Suatu saat antum makan. Anak ketika duduk dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, sempat hadir 3 kitab, alhamdulillah. Sunan Abi Dawud sebagian, Sunan Tirmidzi ya kira-kira mayoritas, sama Sunan Ibnu. Itu anak tulis faedahnya di dalam kitab. Suatu saat anak lagi nulis buku, membaca sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama antara yang mensahihkan dengan yang mundhaif. Ana pengen tahu Syekh Abdul Muhsin ini pendapatnya apa terhadap hadis itu. Ternyata hadis itu ada di dalam Sunan Tirmidzi. Wah, ini kayaknya ana pernah ini belajar sama Syekh. Ana buka kitab Sunan Tirmidzi. Ana lihat hadisnya nomor sekian, ketemu, dan betul di situ Syekh mengatakan hadis ini kalau nggak salah hasan gitu. Wah, senangnya minta. Catatan 10 tahun yang lalu. Berikut dengan tanggal dan harinya. Jadi anak kebiasaan ya kalau hadir kajian sama Syekh itu selalu nulis tanggal. Ya, selalu anak tulis tanggal. Seperti antum sekarang misalnya. Sekarang tanggal berapa? 17 Januari. Hijrinya berapa? 26 Jumadah Tsaniyah. 26 Jumadah Tsaniyah. Tulis. Ini antum tanggal, antum tulis tanggal. Suatu saat antum menyampaikan kepada orang lain, ana dapat faedah dari guru ana di hari Selasa tanggal sekian di waktu duha. Itu menunjukkan dhabt. Dalam ilmu hadis ada namanya syarat ad-dhabtu. Ad-dhabtu itu adalah kekuatan mengingat, kekuatan hafalan, dan itu menunjukkan validitas ilmu yang kita sampaikan. Jadi ketika ana nulis buku yang tadi ana sampaikan pada tanggal sekian di Masjid Nabawi, ana mendengar guru ana menyampaikan hadis ini hasan. Itu beda dengan orang hanya sekedar dengar lewat kata siapa beda. Dan itu bisa di-recheck karena kajian-kajian Syekh itu direkam, ya, direkam, file-filenya ada, dicari di tanggal itu, insya Allah akan ditemukan. Yang penting ketika hadir kajian nggak ngantuk, ya, insya Allah akan cocok seperti apa yang beliau sampaikan. Latihan kebiasaan untuk apa? Menulis faedah apa yang kita dapat. Itu sedikit catatan atas kitabnya Imam Ibnu Jauzi yang berjudul apa? Saydu al-Khatir. Apa kata beliau? Yang bagi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqti. Seorang insan, apalagi seorang santri, itu harus mengetahui betapa mahal waktunya dan betapa berharga umurnya. Jadi kita itu harus sadar, ayo ikhwah. Setiap detik waktu kita itu berharga. Setiap hari umur kita itu sangat mahal. Sadari itu. Maka kalau kita sudah sadar yang kita miliki itu mahal, waktu yang kita miliki mahal, umur yang kita miliki itu berharga, maka fala yudayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbah. Kalau kita tahu itu mahal, maka tidak boleh kita gunakan waktu tersebut walaupun hanya sesaat untuk selain ketaatan kepada Allah. Karena kita tahu waktu kita mahal, maka jangan kita gunakan sesuatu yang mahal itu untuk hal yang remeh-temeh yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbahaya buat kita di dunia dan di akhirat. Terus terang, kadang-kadang kita heran dengan seseorang yang duduk di depan pintu rumahnya atau duduk di teras rumahnya dari pagi sampai sore. Duduk di kursi apa? Kursi goyang. Sambil goyang. Ngeliatin mobil lewat di depan rumah, ngitung 1, 2, 3, 4. Paling ya aktivitasnya baca koran, ya 24 halaman bolak-balik sampai lecek. Dari pagi sampai sore. Kayak gak ada kegiatan lain yang lebih positif. Dan mirip dengan itu,
Mirip dengan itu santri-santri yang bengong, apalagi di waktu yang mustajab. Contohnya antara azan dengan iqamah. Ini mulai lagi Anda perhatikan penyakit itu muncul. Antara azan dengan iqamah ngobrol, berdiri ngobrol. Ya mendingan buat sholat kek, buat baca Quran kek, buat doa kek, buat apa kek yang bermanfaat. Pada ngumpul depan pintu sana ngobrol. Kayak nggak ada waktu lain buat ngobrol apa? Ini waktu mustajab antara azan dengan iqamah. Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dengan iqamah gak akan ditolak sama Allah. Waktu semahal itu ente gunakan untuk ngobrol. Kayak gak ada aktivitas lain aja. Kan bisa ngobrol di waktu yang lain. Maka tidak halal bagi kita untuk membuang-buang waktu kita. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Wa yuqaddimu fihi al-afdhala fal-afdhala minal qawli wal amal. Maka orang yang menghargai waktunya, dia akan berusaha menghasilkan ucapan dan amalan yang terbaik. Jadi sudah pilihannya antara baik dengan terbaik. Pilihannya cuma itu. Ketika ada yang baik, maka dia cari yang terbaik untuk mengisi waktu tersebut. Karena setiap detiknya akan dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ketika ini sudah muncul di dalam hati, mau berada dimanapun, mau di pondok, mau di rumah, HP itu tidak laku. HP itu dah laku. Kecuali HP itu digunakan untuk dengerin kajian. Kenapa? Karena kita tahu betapa banyak waktu yang terbuang dengan HP. Andaikan waktu-waktu yang terbuang buat HP tersebut kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk murojaah, kita gunakan untuk aktivitas yang bermanfaat, nyari duit tak masalah, liburan antum kerja nyari duit tak masalah, itu lebih bermanfaat daripada main HP. Atau antum gunakan untuk bantu orang tua bersih rumah, nyuci baju, ya, ngepel, nyapu, lebih bermanfaat, lebih membahagiakan hati orang tua. Yang seperti itu orang yang menghargai waktunya, dia akan memikirkan apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan di waktu ini. Dari pagi sampai sore Anda mau ngapain? Pagi sebelum antum pulang liburan, antum sudah punya agenda. Anda nanti ketika liburan pengen apa? Yang bermanfaat. Oh, Anda nanti liburan satu pengen main HP sampai HP-nya lobet. Setelah lobet nyari apa? Power bank. Yang kedua, Anda nanti liburan pengen makan yang enak ini. Semuanya urusan-urusan duniawi. Kalau antum mau liburan itu, Ana selama liburan pengen nambah hafalan 5 juz. Ana pengen murojaah 10 juz. Ana pengen bantu orang tua. Ana pengen kerja nyari duit. Tidak masalah. Kerja nyari duit lebih baik daripada apa? Main HP. Ana liburan pengen main lato-lato. Ya Allah, gak mutu. Karena di pondok malu ya. Di rumah kapan lagi? Ya Allah ya Rabb. Wa min huna, kata beliau, dari sinilah azumat riayatul ulama'i lil waqt. Dari sinilah kita bisa menyadari dan bisa mengerti kenapa para ulama kita sangat menghargai waktu. Hatta qala Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzaz, seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzaz, beliau berkata, ma dhayya'tu sa'atan min umuri fi lahwin aw la'ab. Kata beliau, aku tidak pernah menyia-nyiakan sesaat pun dari umurku untuk aktivitas yang tidak bermanfaat atau untuk main-main. Antum bayangkan, sesaat pun, sedetik pun, semenit pun, Al-Bazzaz mengatakan gak pernah Anda gunakan untuk hal yang gak bermanfaat. Semuanya isinya bermanfaat. Ustaz, Anda kan juga pengen refreshing, Ustaz. Kan juga perlu refreshing. Perlu juga olahraga, main bola. Perlu juga. Tidak masalah. Refreshing itu diniatkan untuk merefresh. Apa mau refresh? Untuk menyegarkan. Sehingga ketika antum niatnya main bola supaya tubuh sehat, supaya nggak jenuh, nanti habis ini bisa semangat lagi belajar, olahraga antum itu bisa bernilai ibadah. Bayangkan antum main bola, nendang-nendang bola, lari sana lari sini, senang dapat pahala, kan asyik. Kalau apa? Niatnya benar. Jadi antum nih ketika hari apa biasanya hari Ahad. Ketika antum hari Ahad pagi kesempatan nih untuk merefresh supaya seger lagi, supaya nggak jenuh, nanti habis ini semangat belajar lagi. Kalau antum niatnya mainan untuk itu, antum setiap tendangan yang antum tendangkan itu bisa dapat pahala insyaallah. Yang penting bukan nendang kaki orang. Ya, nendang bola. Niat itu penting ya ikhwah. Enggak masalah. Tapi jangan tiap hari main bola, ya. Tiap hari bengong, tiap hari ngobrol. Jangan. Setiap detik waktu kita itu sangat mahal dan sangat berharga. Lanjut, Fatih.
Nah, wa qala Abul Wafa Ibnu Aqil, seorang ulama Hambali. Abul Wafa Ibnu Aqil. Itu disebutkan dalam biografinya salah satu ulama yang super jenius. Ibnu Aqil. Di antara kejeniusan beliau, sonnafa kitabal funun. Beliau punya kitab judulnya Al-Funun. Antum bayangin berapa jilid? Fi samani mi'ati mujallad. Ngarang buku satu judul 800 jilid. Antum tahu dari sini sampai sini, nih, dari sini sampai sini, selebar meja ini, paling 40 jilid, kira 30-40 jilid. Kalau 80 jilid itu dari mana sampai mana coba? Mungkin sepanjang masjid. Itu satu buku. Dan buku beliau masih banyak yang lain selain, bukan cuma sebelah. Anak sama antum udah berapa jilid? Ya, anak kan nulis WA terus, Ustaz. Kalau dikumpulin kan bisa berjilid-jilid. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau? Kok bisa manusia ini nulis buku sampai ratusan jilid? Apa kata beliau? Ini kuncinya, ini rahasianya. Ini sesungguhnya aku la yahillu li, tidak halal bagi. Apa yang tidak halal? An udhayyi'a sa'atan min umur. Tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan umurku walaupun sekejap mata. Itu beliau nggak mau, lewat begitu saja nggak mau, tanpa sesuatu yang bermanfaat. Makanya kalau nggak salah beliau ini sampai ketika meraut pensil, namanya pensil, kalau nggak seperti kita saat ini kan pulpen kan gampang ya, tintanya sudah ada. Kalau zaman dahulu kan pensil, kalau nggak pena ya. Ketika beliau meraut pensil, beliau gunakan untuk minta kepada sampingnya untuk baca. Tolong dong bacain kitab sambil meraut. Meraut pensil itu berapa menit sih? 3 menit, 2 menit. Nggak mau beliau 3 menit itu ngeraut sambil bengong. Pengennya 3 menit itu tetap ada ilmu yang masuk. Contoh yang lain, ulama, anak lupa namanya, suruh milih antara makanan yang kalau dimakan, yang satunya butuh waktu 5 menit, yang satu butuh 1 menit. Milih yang mana? Yang 1 menit habis. Kalau nggak salah saat itu ada roti kering sama roti dicelupin ke air. Ya, beliau milih roti yang dicelupin ke air. Supaya apa? Supaya blub masuk cepet selesai. Coba sekarang kita kalau mau makan, ada muqaddimah, ya apa istilahnya itu? Muqaddimah itu apa? Dessert di akhir ya. Kalau muqaddimah apa? Iya, pembukaan. Ada istilahnya appetizer ya, apalah sop gitu ya, yang ringan-ringan. Setelah muqaddimah nanti ada isi, ada tema utama makanan, makan besarnya, nanti ada penutupnya dessert ya, entah apa namanya, entah buah-buahan, entah cake, entah apa. Makan itu bisa sampai 2 jam 3 jam. Kalau kita dulu habis-habisin waktu aja makan. Bahkan ada di antara mereka yang minta ketika makan disuapin. Supaya apa? Supaya dia bisa sambil baca. Jadi matanya ke sini, mulutnya ada yang nyuapin. Dan beliau jalankan itu belasan tahun. Gak pengen waktunya terbuang sia-sia. Antum kalau makan cepet enggak? Cepet Ustaz, kalau enggak habis sama temen. Bagus berarti. Ada sampai orang kalau makan itu lama banget. Ya, karena disambi ngobrol. Udah makan. Segera selesaikan makan. Ya tetap dikunyah, enggak pluk gitu, enggak. Dikunyah biar sehat ya. Enggak masalah. Ini kuncinya, rahasianya kenapa Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala bisa menghasilkan karya tulis sedemikian banyak. Karena beliau mengatakan sendiri tidak halal saya buang waktu saya sia-sia. Makanya nggak ada ceritanya para ulama kita itu ngobrol ngalor ngidul, itu nggak ada ceritanya. Bengong nggak ada ceritanya. Ya. Apalagi ngantuk ketika kajian, nggak ada. Nah, wabalagat. Ini yang tadi udah saya sampaikan. Yang di awal udah sampaikan. Wa balagat bihimul halu ila an yuqra alaihim halal akal. Sampai saking mereka ingin memanfaatkan waktu ketika makan pun ada yang diminta untuk baca. Jadi kan kalau baca sendiri kan susah sambil makan, maka orang lain yang bacain. Bahkan kata beliau, bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan sampai level ada sebagian ulama lagi di kamar mandi, lagi buang hajat, bayangkan nanti. Minta kepada pembantunya, tolong bacain dari luar. Biar anak ketika di dalam kamar mandi itu nggak mikirin yang enggak. Kan ada sebagian orang di kamar mandi lama banget. Sampai waktu khutbah Jumat pun masih di kamar mandi. Sehingga perlu digedor-gedor. Tapi ya kurang baik kalau digedor-gedor. Ya, kurang baik karena apalagi kamar mandinya apa?
deket di sini suaranya sampai ke masjid, khawatirnya nanti khotibnya apa? Nggak fokus. Jadi kalau misalnya ada santri yang berlama-lama di kamar mandi, waktunya Jumatan, tinggal ditanya, tok tok tok, fulan, ini namanya siapa? Gitu aja sudah cukup. Udah ditulis aja. Nanti habis Jumatan baru dikasih pelajaran. Jadi gak usah digudur-gudur gitu. Sudah langsung aja tanya namanya. Ini siapa yang kamar mandi? Ternyata Ustadz. Lagi kebelet. Enggak santri maksudnya, santri. Udah tulis aja namanya, nanti baru dieksekusi habis apa? Habis Jumatan. Bukan dieksekusi di penggal lehernya, enggak. Maksudnya mau dikasih sanksi nanti. Jangan ketika lagi sholat gedor-gedor, yang lainnya lagi sholat, yang lainnya lagi dengerin khutbah terganggu, khotibnya juga terganggu. Khotib itu kan perlu fokus. Ada suara dar-dor kan kira ada apa gitu kan ya. Khawatir ada yang pingsan atau apa di kamar mandi gitu. Tulis aja namanya langsung. Ini siapa? Fulan, tulis nama. Nanti baru ditangani setelah. Jadi para ulama kita, mereka kalau ini kan hajat, yang namanya buang hajat itu kan sesuatu yang nggak bisa dihindari, sesuatu yang manusiawi. 5 menit, 10 menit, 10 menit atau 5 menit mereka nggak mau lewat tanpa mendapatkan tambahan ilmu apa-apa. Ya tentunya kemungkinan besar yang dibacakan itu ya bukan Al-Quran. Masa lagi di kamar mandi yang dibacain apa? Al-Quran. Ya paling buku sejarah, ya buku adab misalnya. Paling yang gitu-gitu. Intinya mereka itu tidak mau waktu terbuang sia-sia. Nah, fahfaz ayyuhat talibu waqtak. Maka nasihat dari Syekh Al-Utsaimin, jagalah wahai para penuntut ilmu waktumu, hargailah, manfaatkanlah waktumu semaksimal. Falaqad ablaghal wazirus salihu Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ulama plus menteri, dan menterinya menteri yang soleh. Ibnu Hubairah ulama sekaligus menteri. Jadi ini adalah ulama yang pejabat, tapi pejabat yang soleh. Al-Wazir As-Salih Ibnu Hubairah pernah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh. Apa nasihat beliau? Wal waktu anfasu ma'unita bihifzihi. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga. Pahami itu. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita jaga. Bahkan lebih berharga dibandingkan gadget kita. Gadget hilang, bisa beli lagi. Waktu lewat, gak bisa balik lagi. Ya, waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang untuk dijaga. Tapi sayangnya kata beliau, wa urahu ashala ma'alika yati. Tapi realitanya kata beliau, waktu adalah sesuatu yang paling gampang untuk disia-siakan. Sesuatu yang paling berharga justru paling banyak dibuang-buang. Itulah waktu. Maka jangan kita menjadi orang yang membuang-buang sesuatu yang berharga. Buanglah sesuatu yang tidak berharga. Maksiat, dosa, buang. Sesuatu yang berharga jangan dibuang-buang, yaitu waktu kita. Tammatil khulasah. Selesailah khulasah dari kitab Ta'zimul Ilmi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita, daurah kita untuk membahas kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.